Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pegawai Markas Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur dengan berjamaah, dan dilanjutkan dengan rutinitas taklim harian kita, taklim ba'da zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat istiqomah, konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang di depan kita insyaallah masih dalam bab zuhud. Hadis yang ke-466 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin dhahaba lasarrani alla tamurru alayya thalathu layalin wa 'indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidainin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba." Andaikan saja aku punya emas ya Pak, emas asli, bukan emas Jawa, emas asli 24 karat gitu ya. Sebesar apa? Sebesar Gunung Uhud ya, Gunung Uhud yang dekat dengan Masjid Nabawi ya. Jadi sini sallallahu alaihi wasallam andai saja aku punya, gitu ya. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW memakai lau? Bukankah lau itu tuftahu amalus syaitan, membuka amal-amal syaitan? Nah, di sini kita harus paham bahwasanya lau itu ada dua. Terkadang boleh kita lakukan, ya. Lau yang dilarang itu adalah hiya ma takunu ala sabilit tahassur wan nadam, gitu ya. Bahwasanya lau yang tidak boleh itu adalah lau yang digunakan apabila kita sudah melakukan sesuatu, gitu ya. Misalkan kalau saya nggak lewat jalan itu, tidak mungkin uang saya hilang. Nah, itu yang tidak boleh, yang sudah lewat ya. Nadam yakunu sabil ala tahassur wan nadam ala amr faitin mimma qadahu Allah taala. Yang sudah lewat itu yang tidak boleh, gitu ya. Andai saja saya tidak mengikuti acara itu, maka saya tidak akan celaka misalkan. Perkaranya sudah selesai, maka itu tidak boleh. Kalaulah berandai-andai seperti ini dalam hadis,
bahwasanya ini yufidu al-amal al-masyru' alladhi yaf'ulul mu'min fi ma yata'allaq bil mal. Ini merupakan keinginan, perandaian, apabila ia punya uang banyak maka saya akan ini misalkan, maka ini tidak mengapa. Dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang. Adapun yang sudah lalu, lau atau andaikan yang sudah lalu ini tidak dibolehkan. Adapun perandaian yang akan datang dan ini merupakan kebaikan, maka tidak mengapa. Andai saya punya uang banyak, saya akan pergi haji misalkan, maka hal ini sebenarnya tidak mengapa. Andai saya punya 1 kuintal emas, maka saya akan membangun pesantren. Nah, ini tidak mengapa seperti ini ya. Dicontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya Rasul belum pernah memiliki emas sebesar gunung Uhud. Nah, lau kana limithlu Uhudin dhahaba. Hal ini juga sebagaimana pernah disampaikan oleh Syalbani kan. Apa kata beliau? Andai saya seorang miliuner atau orang kaya raya lah ya, maka saya akan membayarkan hutang kaum muslimin. Ya, beliau tidak punya sampai wafat pun beliau tidak menjadi seorang miliuner gitu ya. Perandaian seperti yang dibolehkan ya. Lau anna misalkan kalau saya punya emas 1 kilo misalkan, saya akan haji dan menghajikan keluarga, maka ini tidak mengapa. Kemudian andai saja Rasulullah SAW memiliki emas sebesar gunung Uhud, apa yang akan beliau lakukan? Lasarrani alla tamurru alayya 3 layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidainin. Emas itu tidak akan ada di tempatku, di rumahku melewati 3 hari. Aku akan menginfakannya seluruhnya dan aku akan ambil sebagiannya untuk apa? Untuk menutupi hutangku, kata Rasulullah alaihi wasallam. La arsuduhu lidainin. Andai saja saya punya emas, maka aku akan menginfakannya, tidak akan tersisa di rumahku, dan aku akan ngambil sebagian untuk apa? Untuk membayar hutang, gitu ya. Rasul punya hutang tidak, Pak Dede? Nah, ini Pak Dede berarti mengikuti sunnah Rasul, ngeredit terus itu. Nggak tahu gitu ya. Nah, Rasul punya hutang gitu ya, untuk kepentingan kaum muslimin tentunya, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah itu. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya hal ini menunjukkan gitu ya. Jadi beliau itu sederhana, memilih untuk hidup sederhana. Bisa dikatakan bahwasanya kalau kita membaca kitab-kitab ulama, kata sebagian ulama mengatakan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah zakat mal yang setahun sekali dan haul. Kenapa demikian? Karena setiap punya harta, setiap punya emas, misalkan dari orang lain dikasih, langsung beliau infakkan. Ada emas 1 gram, 2 gram dikasih orang lain, langsung beliau infakkan. Tidak sampai 3 hari di rumahnya itu sudah diinfakkan. Jadi beliau tidak suka menyimpan harta, gitu ya. Zuhud beliau memilih tidak menyimpan harta. Itu pilihan beliau. Tapi kalau misalkan kita boleh tidak menyimpan harta, menyimpan emas atau menabung misalkan, atau hukum menabung boleh tidak, Pak Diki? Boleh. Makanya asal hukum menabung itu boleh-boleh saja. Supaya menabung menjadi ibadah, niatkan. Ustaz Nurdin menabung untuk apa? Oh, saya buat haji. Nah, buat haji maka boleh tidak menabungnya. Bisa saja menabungnya menjadi wajib. Ya.
Buat apa menabung? Buat hura-hura saja, buat party, buat pesta, buat hura-hura. Ini menabung yang haram, gitu ya. Menabungnya buat apa, Ustadz Agung? Buat umroh, boleh? Nah itu terkadang wajib ataupun sunnah, gitu ya, menabung itu. Jadi bagaimana keadaan? Dan terkait nabung ini bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, Nabi SAW kana yabi'u nakhli Bani Nadhir. Jadi beliau pernah menjual kurmanya Bani Nadhir. Wa yahbisu li ahlihi quti sanatihim. Jadi beliau menyimpan ya bahan pokoknya untuk makan keluarganya untuk satu tahun. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi mengatakan tidak sampai setahun yang disimpan itu. Kenapa? Karena beliau di tengah jalan atau di tengah bulan, di tengah pekan atau di tengah tahun, beliau itu menginfakkan untuk orang lain, untuk menjamu tamu-tamu yang datang dari beberapa tempat, dari Yaman, dari Syam, dari Mesir berkunjung ke beliau yang menjamu, gitu ya. Atau untuk menggantikan hutang orang lain dan yang lainnya, sehingga harta beliau dipakai untuk kebutuhan kaum muslimin. Disinilah para ulama mengatakan Rasulullah SAW rukun iman yang beliau tidak lakukan itulah zakat mal apabila dilihat dari nisab dan haul, gitu ya. Kecuali beliau punya khususiat beliau, misalkan zakat beliau itu harus punya harta dan langsung diinfakkan semuanya, maka itu beda lain ceritanya. Tapi kalau dilihat dari haul dan nisab, maka belum pernah harta beliau sampai haul. Kalau nisab banyak, gitu ya, beliau dikasih harta banyak, tapi diinfakkan lagi langsung. Beliau dikasih emas, langsung dikasihkan lagi. Jadi tidak ada yang tersisa di akhir tahun. Itulah kezuhudan beliau dalam harta. Syekh Ibnu Baz pernah ditanya tentang harta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Jawaban Syekh Ibnu Baz, tarotan. Apa itu tarotan? Terkadang ada, terkadang tidak. Nah, terkadang banyak harta beliau itu, terkadang tidak ada. Memang betul beliau itu pernah diikat perutnya dan diganjal dengan batu. Pernah juga beliau tidak makan berhari-hari. Dan bahkan dalam hadis yang lain beliau tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut, ya. 3 hari berturut-turut. Kalau kita kan alhamdulillah, ya. Setiap hari alhamdulillah merasa kenyang. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah selama 3 hari berturut-turut merasa kenyang. Artinya hari ini kenyang, besok mungkin lapar lagi atau tidak ada makanan lagi. Karena beliau ithar beliau super. Lebih baik keluarganya kelaparan daripada orang lain kelaparan jika ada makanan. Mendingan dikasih ke orang lain daripada memperhatikan diri sendiri. Itulah itharnya beliau. Dalam hadis ini Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nasurruni, lebih bahagia apabila misalkan aku punya emas sebesar gunung Uhud itu tidak ada di rumahku melebihi 3 hari. Mendingan aku infakkan di jalan Allah, mendingan aku bayarkan untuk hutang-hutangku, kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah merupakan gambaran kezuhudan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih memilih hidup sederhana daripada bergelimang harta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.